Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau saya bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab bagaimana? Luar biasa. Oke, saya ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari hari ini tentunya membuahkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Saya minta ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas. Wakilnya boleh. Silakan. Dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang sudah hadir hari ini? Apa? Nomor banyak sekali ya. Sudah dicatat di buku absen? Sudah. Oke. Kemudian bagaimana kondisi pembelajaran hari ini? Kondisi kelas? Semuanya sudah siap untuk belajar? Semuanya sudah dalam keadaan bersih? Sudah. Oke, sudah siap untuk belajar. Oke. Jadi untuk hari ini kita masuk kembali ke pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, di mana untuk hari ini kita akan membahas mengenai literasi digital dan berpikir komputasional. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Tolong persiapkan alat dan perangkat yang diperlukan. Silakan keluarkan HP-nya. Oke, Bapak harapkan kalian sudah menginstal aplikasi yang sudah Bapak sampaikan kemarin melalui WA Group. Di antaranya apa? Quizzes atau yang sekarang berubah namanya jadi Webground. Kemudian aplikasi Sheet yaitu Excel ataupun Spreadsheet. Kemudian media sosial. Tentunya kalian sudah menginstal ya. Salah satu saja nggak apa-apa. Contohnya Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali. Semuanya sudah siap? Ya, oke. Sekarang tolong lihat ke monitor. Oke, jadi untuk hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu yang pertama, kalian sebagai peserta didik tentunya mampu menerapkan pengelolaan data pada aplikasi Sheet, misalkan Excel atau Spreadsheet. Kemudian kalian sebagai peserta didik tentunya harus mampu memproduksi dan mendiseminasikan konten digital berupa video. Ya. Paham maksud saya? Nah, untuk yang tujuan yang pertama, kalian harus bisa mengelola data dalam salah satu aplikasi tadi, ya, Excel maupun Spreadsheet. Kemudian untuk tujuan yang kedua, saya kira ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, ya, karena ini mungkin kalian sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak zaman sekarang ya, pasti sudah sering tidak asing lagi yang namanya dengan media sosial. Kalau bilang tidak, kompak bilang tidak gitu ya. Ada yang tidak pernah menggunakan aplikasi media sosial. Ada yang tidak pernah. Berarti semuanya sudah pernah ya? Semuanya sudah pernah? Ya, oke. Jadi saya kira tujuan yang kedua ini akan tercapai dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin mengajukan dua pertanyaan untuk kalian. Ya. Oke, yang pertama, mengapa kita perlu membersihkan data sebelum membuat laporan? Oke, silakan Ola. Agar informasi yang dibagikan tidak keliru. Oke, agar informasi yang diberikan tidak keliru, seperti itu ya. Oke, dengan kata lain, agar informasi yang nanti disajikan atau dilaporkan itu akurat, tidak terjadi kekeliruan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Malah. Nah, kemudian yang kedua,
bagaimana cara menyampaikan hasil analisis data. Sekali lagi, menyampaikan hasil analisis data agar menarik dan mudah dipahami oleh orang lain. Sekali lagi, bagaimanakah cara menyampaikan hasil analisis data agar menarik dan mudah dipahami oleh orang lain? Oke, saya perjelas dengan contoh data ya. Nah, data sederhana saja yang saya buat di Excel ya. Ini data untuk siswa kelas 7B dalam pemilihan ekstra ya. Silakan. Disusun dengan rapi begitu ya. Artinya disusun dengan baik ya. Oke, terima kasih buat Sahila, tepuk dong. Saya perjelas lagi kalimat yang ingin disampaikan oleh Sahila ya. Jadi bagaimana sih cara menyampaikan hasil analisis data itu agar menarik dan mudah dipahami oleh orang lain? Lihat saja data yang contoh data yang saya buat ini. Ya, bagaimana cara menyajikan data ini agar menarik? Ya, tentunya diurut berdasarkan data-data yang ingin kita laporkan atau ingin kita sampaikan. Nah, pada data pemilihan ekstrakurikuler ini ada nomor absen, nama, ekstra wajib dan juga ekstra pilihan. Nah, kira-kira kalian analisis apa yang menarik di sini? Ya, ini disusun sebaik mungkin ya, serapi mungkin. Itu tentunya tujuannya agar mudah dipahami oleh orang lain. Di sana ada nomor absen, ditulis yang pertama. Kemudian ada nama siswanya, ada ekstra wajib, kemudian ada ekstra pilihan. Dilihat dari segi nomor dulu, sudah diurut kayak ini? Sudah diurut kayak ini? Sudah. Ini nomornya sini sudah disusun 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai nomor yang terakhir. Ya, tidak diacak. Data yang tidak baik itu misalkan nomor 6 dulu, kemudian baru nomor 15, nomor 17, itu diacak itu tidak akan mudah dipahami, tidak akan mudah dibaca. Bisa dipahami ya? Ini sudah diurut ya, dari nomor 1 sampai nomor terakhir secara berurutan. Kemudian dari namanya ini pemberian nomor absen, dilihat dari namanya itu sesuai dengan huruf awal dari namanya. Ya, nomor absen 1 namanya Ana Agung Ayu Jelita Lestari. Huruf pertamanya apa? A. Kemudian absen 2 Agung Yoga Pratama. Pak, kok sama-sama A? Lihat setelah A itu apa? Kalau Ayu ya, setelah A itu A lagi, benar kan? Kalau Agung setelah A itu apa? G. Ya, mana yang pertama? A apa G? A tentunya, kalian jawab chat kan? Setelah A itu apa? B, C, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang absen yang ketiga siapa itu? Ardika. Kenapa bukan Ardika dulu? Kenapa duluan Agung? Karena lihat abjadnya ya, hurufnya ada Agung, ada Ardika. Agung itu setelah A itu G. Kemudian Ardika setelah A itu R. Mana yang duluan, G apa R? G. Ya, semuanya ini sudah disusun sebaik mungkin. Ya, agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian ekstra wajib kenapa ditaruh di depan? Kenapa ekstra pilihan di belakang? Lihat, ekstra pramuka itu kan satu kategori saja. Maksudnya ekstra wajib ya, yaitu pramuka. Itu satu kategori saja. Itu akan lebih dilihat rapi kalau dia taruh di depan daripada ekstra pilihan terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita sebelum masuk ke inti, saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, saya akan menggunakan aplikasi Quizzes yang dulunya Quizzes ya, sekarang namanya Weground. Silakan siapkan perangkatnya, langsung buka aplikasi Weground. Silakan. Semuanya sudah siap?
Sudah semuanya? Oke, saya akhiri ya. Saya hitung mundur dari 3. 3, 2, 1. Saya akhiri. Oke. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Yang pertama, Eni. Siapa Eni? Oke, tepuk tangan buat Eni. Kemudian yang kedua, Nathan Rasya, Aika. Siapa Nathan? Oke, tepuk tangan buat Nathan. Yang ketiga Diki. Siapa Diki? Diki. Oke, tepuk tangan buat. Baik anak-anak, sekarang kita membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Saya beri waktu 3 menit untuk menyelesaikan kelompoknya. Tolong yang bentuk kelompoknya yang disiplin dan cepat ya. Silakan bentuk kelompok. Oke, setelah kelompok terbentuk, sekarang perhatikan penjelasan saya yang berada di TikTok. Oke. Kita mempelajari yang namanya berpikir komputasional dan literasi digital, khususnya untuk kelas 7 SMP fase D. Berpikir komputasional itu adalah memecahkan masalah. Ya, cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah kompleks dengan langkah-langkah logis dan terstruktur. Ini memungkinkan kita mendekati masalah besar dengan cara yang efisien, layaknya seorang ilmuwan komputer. Nah, jadi apa yang saya maksud tersebut? Nah, kita sebenarnya menganalisis ya, memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil-kecil secara terstruktur seperti itu. Contohnya, hal sederhana saja. Saya mau minum minuman yang berada di botol ini. Secara tidak langsung kalian akan melakukannya seperti itu kan? Nah, tetapi di otak kalian itu sebenarnya kalian sudah melaksanakan berpikir komputasional. Ya, artinya runtutan peristiwa yang kalian alami itu akan diurutkan sehingga minuman ini, air ini bisa langsung masuk ke tubuh kalian. Nah, contohnya seperti yang saya bilang tadi, saya mau minum minuman ini. Dan bagaimana sih prosedurnya saya minum minuman ini? Ya, yang pertama apa yang saya lakukan? Saya melihat botolnya, nggak mungkin kan saya melihat yang lain, benar kan? Kemudian proses berpikir selanjutnya apa? Saya mengambil minuman ini dengan tangan kanan. Sudah? Itu langkah selanjutnya. Langkah berikutnya apa? Saya membuka tutup botol ini dengan tangan kiri. Setelah terbuka, tutup botolnya saya taruh di atas meja. Kemudian setelah botol ini terbuka, saya langsung memasukkannya ke mata seperti itu. Tidak masih ke mulut. Ya. Setelah saya minum secukupnya, kemudian saya lepaskan dari mulut, kemudian tutupnya saya ambil dengan tangan kiri, saya masukkan kembali tutup botol tersebut ke dalam botolnya. Kemudian saya putar ke kanan apa ke kiri? Itu prosedur. Sudah? Setelah botolnya tertutup dengan rapat, baru saya taruh ke atas meja kembali. Nah, secara tidak langsung kalian melakukan prosedur-prosedur tersebut. Itulah yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Jadi kita melakukan hal besar, yaitu meminum minuman ini, tapi dengan langkah-langkah yang dipecahkan jadi langkah-langkah yang lebih kecil, namun terstruktur dan terurut. Gak mungkin kan saya mau meminum minuman ini, saya melihat minumannya, kemudian saya langsung minum. Kan gak seperti itu. Harus dibuka dulu terlebih dahulu tutup botol. Jadi itu yang dimaksud dengan menganalisis ya, memecah hal besar menjadi hal yang lebih kecil, namun terstruktur dan itu bisa dipahami ya. Kenapa berpikir komputasional itu sangat penting bagi kita? Yang pertama tentunya kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, untuk meningkatkan logika dan kreativitas. Nah, kita
kita semua itu berdasarkan logis ya, bukan berdasarkan perasaan. Jadi menyelesaikan suatu masalah itu jangan pakai perasaan, gunakan logika. Ya, mengenai literasi digital yang merupakan kunci dari dunia maya. Apa itu? Jadi literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan berkomunikasi informasi menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Ini bukan hanya tentang menggunakan perangkat, akan tetapi juga bagaimana kita memahami aplikasinya. Jadi literasi digital itu bagaimana kita menemukan, mengevaluasi, membuat, berkomunikasi informasi menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Nah, kita sering berkomunikasi secara digital melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Ya, contohnya yang boleh kita sering gunakan apa? WhatsApp. Ya, kemudian kalau bermedia sosial biasanya menggunakan apa? TikTok, Instagram. Ya, jadi kita menggunakan platform-platform tersebut. Kita tidak hanya menggunakannya, tapi kita juga memahami etika dari penggunaannya. Ya, dan juga tentunya risiko daripada menggunakan platform-platform tersebut. Risikonya seperti apa? Nah, seperti halnya membuat salah satu saja deh, TikTok gitu misalkan. Di sana kan kalau kita mau login, ya kita harus sign up dulu, benar kan? Kita menginput apa di sana? Data tentunya, data. Yang ditanya apa misalnya biasanya? Nama, ya, umur, ya, tanggal lahir, email, itu semua data-data pribadi kita yang diminta. Ya, apalagi nanti kalau kalian sudah dewasa saya Bapak harap jangan dulu ya. Apalagi kalian akan menggunakan aplikasi finansial online, contohnya pinjaman online, itu tolong jangan sekali-sekali. Ya, harus hati-hati. Karena yang diminta itu lebih mendalam lagi. Ya, lebih spesifik lagi yang diminta. KTP, ya, terus pekerjaan apa dan segala macamnya. Itu data pribadi kita yang sangat krusial itu mereka tahu. Ya, jadi bijaklah dalam menggunakan platform tersebut. Ya, jadi jangan sembarangan. Banyak sekali kasus-kasus di mana ya, yang sering terjadi itu adalah di pinjaman online. Ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu, penipuan dan lain sebagainya, streaming. Ya, banyak sekali. Dan banyak juga korban yang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya apa? Mereka bayar. Ya, tidak hanya puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Itu jangan hati-hati. Ya, selalu berhati-hati. Bisa dipahami ya? Nah, ada beberapa contoh tentang literasi digital yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan mesin pencari dengan tepat. Ya, jadi mesin pencari itu apa? Banyak. Ya, kalian searching itu biasanya menggunakan apa? Google. Ya, salah satunya itu Google. Itu mesin pencari. Salah satu namanya mesin pencari. Jadi Google itu sertifikasinya aman. Ya, kalian searching di sana aman. Apalagi sudah dibatasi oleh pemerintah. Jadi kalau kalian mencari hal-hal yang sensitif itu pasti biasanya diblokir. Contohnya ya, kita terbuka saja. Contohnya tentang pornografi itu sudah di-cut sama pemerintah. Jadi berjelajah dengan Google, Chrome itu aman. Ya. Kemudian yang saya tekankan adalah jangan sekali-sekali yang namanya menggunakan browser yang deep. Ya, kalian pastinya belum ingat browser yang deep. Ya, di browser namanya. Itu berbahaya sekali. Ya, apapun ada di sana. Apapun, termasuk hal-hal yang gelap. Termasuk yang tidak boleh dipublikasikan. Contoh, ya, yang saya pernah alami ya, searching menggunakan di browser itu mencari barang-barang yang mungkin membuat kalian itu enak gitu ya. Contohnya apa? Mencari program ada di sana yang menjual itu ada hati, ginjal,
di browser itu bahaya sekali itu. Ya, nanti kalau kalian memang mendalami tentang platform digital, tolong berhati-hati di browser. Ya, tolong berhati-hati. Apapun misalnya ada tentang peperangan orang perang itu kelihatan misalnya. Sekarang seperti tentang perang di mana di Gaza itu misalkan, pembunuhan itu secara langsung itu terang-terangan di video-videokan. Ya, itu bahaya sekali. Tolong lebih berhati-hati dalam menggunakan sidik jari. Ya, salah satu yang aman seperti yang saya bilang tadi itu adalah ya ada sebenarnya browser-browser yang lain. Ya seperti Edge, ya Mozilla itu aman. Ya, dan beberapa instansi yang lain. Ya bisa dipahami ya, Yahoo Engine itu juga bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah berpikir komputasional tersebut? Yang pertama itu ada yang namanya dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti yang Bapak sampaikan tadi dan mudah untuk dikelola. Misalnya jika ingin merencanakan pesta ulang tahun, nah itu kan masalah yang besar, benar kan? Nah, kalian biasanya memecahkannya menjadi tugas-tugas seperti bagaimana membuat tamu, kemudian bagaimana memesan makanannya, dekorasinya seperti apa, dan bagaimana memilih musik yang nanti diputar pada saat acara ulang tahun. Ya, jadi masalah besarnya itu adalah ulang tahun dan masalah kecil-kecilnya yang ini. Ya, membuat daftar tamu, memesan makanan, dekorasi dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Mencari kesamaan tren atau pola dalam masalah yang berbeda atau dalam bagian-bagian masalah yang sama. Misalnya dalam tata tamu pesta, kalian mungkin melihat pola bahwa semua teman sekolah kalian punya nomor telepon, sementara kerabat tidak. Ya. Selanjutnya abstraksi. Menghilangkan detail yang tidak perlu dan fokus pada informasi penting. Misalnya saat memesan makanan untuk pesta, kalian tidak perlu memikirkan resep setiap hidangan. Cukup jumlah tamu dan jenis makanan yang disukai. Jadi kalau kalian menyiapkan makanan, ya lebih praktisnya gimana ya? Cari catering, benar kan? Tidak perlu kita masak atau cari kita tenaga untuk memasak makanan tersebut. Ya, tinggal menyampaikan saja mau makanan seperti apa, nanti disiapkan oleh tenaga tersebut. Bisa dipahami ya? Cukup jumlah tamunya saja. Ya, jadi tamunya berapa? Jangan memesan makanannya kurang atau berlebihan. Ya, yang pas begitu. Dan berjenis makanan yang disukai. Ya, jadi untuk ulang tahun ya tidak mungkin kan memesan makanan yang terlalu terlalu berat gitu ya. Maksudnya gimana? Kayak ikan bakar gitu kan terlalu ini ya. Kalau ulang tahun biasanya kotak nasi kotak seperti itu kan. Kalau ikan bakar itu berapa persen ikan bakarnya? Ya itu kan tidak efektif menurut saya. Ya apalagi berbanyak. Ya. Kemudian algoritma. Nah kalian pasti pernah dengar ini berkaitan dengan matematika. Yang membuat langkah-langkah yang jelas, sistematis dan berurutan untuk memecahkan masalah. Seperti yang contoh yang Bapak sampaikan tadi. Misalnya Anda membuat daftar langkah untuk menyiapkan makanan, beli bahan, masak dan sajikan. Ya, kalau kita menyiapkan makanan, bagaimana prosedurnya? Kan beli bahan dulu, benar kan? Setelah beli bahan, peralatannya apa? Kita siapkan. Dan kemudian cara memasaknya bagaimana pertama? Apakah bawang dulu? Apakah cabai dulu? Atau bagaimana? Kemudian menyajikannya dengan apa? Apakah dengan ember? Apakah dengan piring? Nah, apakah dengan bakul? Dan lain sebagainya. Ya, itu langkah-langkahnya. Itu yang dimaksud dengan algoritma. Ya, dari masalah-masalah kecil itu disusun. Tidak mungkin kan kalau kita menyajikan makanan, kita siapkan piring dulu. Isi makanan kita tidak mungkin. Bagaimana proses masaknya? Ya, jadi kan kita beli bahan makanan dulu.
Bisa, betul bisa. Bisa ada garis besar. Bisa dipahami ya? Baik, karena untuk lebih jelas lagi apa yang Bapak sampaikan tadi, silakan simak pada video yang ada di monitor. Baik, anak, bagaimana tayangan video tadi sudah jelas disaksikan? Kalian akhirnya bagaimana paham tentang berpikir komputasional dan literasi digital? Oke, nah sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Silakan nanti dikerjakan bersama kelompoknya. LKPD ini berupa LKPD digital yang sudah Bapak bagikan melalui WA Group. Silakan LKPD tersebut dibuka, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Bapak berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kalau ada pertanyaan, silakan instruksi dan angkat tangan. Bisa dipahami ya? Di kelompok Sahila. Oke, ada masalah? Oke, silakan kerjakan dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Itu apa itu? Buat apa itu? Nasi goreng? Hah? Enggak, itu PDF kok. Oke, semuanya sudah mengerjakan, waktunya sudah habis? Semuanya sudah selesai? Oke, nanti setiap kelompok tolong presentasi ke depan. Ya, siapa yang mau siap untuk tampil, silakan ke depan dan angkat tangannya. Oke, baik, siapa yang mau pertama tampil ke depan, silakan. Oke, silakan Sahila. Kelompoknya Sahila, berempat. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, tidak usah perkenalan ya, kalian kan sudah saling mengenal satu sama lain. Perkenalkan tentu saja dari kelompok apa namanya, kelompok Sahila. Silakan. Ayo tolong harap.
Oke, tepuk tangan buat kelompoknya. Saya apresiasi dulu ya untuk kelompoknya Sheila sudah memaparkan dari diskomposisi sampai ke algoritmanya dalam membuat nasi goreng. Jadi apa yang Bapak lihat tadi semuanya sudah langkah-langkahnya sudah benar. Ya, sekali lagi kita beri aplaus. Oke, baik anak. Tadi dari pemaparan semua kelompok, saya kira semuanya sudah mengerjakannya dengan baik dan tidak ada yang keliru. Ya, kita tepuk tangan dulu. Nah, sekarang dari apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan hari ini, saya ingin ada yang memberikan kesimpulan. Nah, apa yang kalian dapat pelajari pada pembelajaran kita untuk ini? Silakan. Baik, siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Sekarang, ya, silakan. Namanya siapa? Diandra. Oke, ke depan, boleh. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pengertian algoritma, yaitu menggunakan langkah-langkah logis dan sistematis untuk memecahkan satu masalah. Algoritma digunakan dalam pemrograman komputer agar komputer bisa menyelesaikan tugas tertentu dengan benar dan tepat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi, Diandra tadi menyimpulkan tentang algoritma. Ya, kita apresiasi sekali lagi untuk Diandra. Oke, baik, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Namun sebelum itu saya akan memberikan tes berupa post test untuk kalian yang nanti dikerjakan sebagai penugasan di rumah karena waktunya sudah habis. Ya, silakan dikerjakan. Di sana ada waktu tersendiri. Saya berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Nanti setelah soal tersebut terbuka, setelah 30 menit akan otomatis tertutup. Bisa dipahami ya? Jadi tolong kerjakan dengan baik di rumah. Setelah itu, setelah semuanya selesai, jadi saya akan periksa dan saya nilai. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Demikian untuk hari ini kita akan belajar tentang materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Oke, kita aplaus diri kita semua. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis dan materi sudah selesai, mari kita berdoa sejenak sebelum pelajaran kita akhiri. Berdoa dipimpin oleh Sheila, silakan Sheila. Berdoa selain kabar dan berdoa dimulai. Baik anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.